Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'du. Pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Pertama sekali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat kesehatan. Karena dengan kesehatan kita dapat melakukan aktivitas bekerja di dalam kehidupan sehari-hari. Merupakan nikmat dan rahmat Allah kepada hambanya dan tidak bisa kita hitung dengan uang ataupun harta. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu coba-coba menghitung nikmatku, kata Allah, niscaya kamu tidak sanggup menghitungnya. Walaupun kita jadikan air laut sebagai tintanya, daun di daratan sebagai bukunya untuk menuliskan nikmat tersebut, itu pun belum cukup. Lalu bagaimana sikap kita kepada Allah? Tentunya lebih taat dan patuh terhadap perintahnya. Salawat dan salam sama-sama kita kirimkan untuk arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi tuntunan hidup, pedoman hidup, Al-Quran dan hadis-hadisnya. Apabila kita mempedomani, kita menghayati dan mengamalkan di dunia ini, maka Allah akan menjamin keselamatan dan kebahagiaan kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Dengan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Adapun pengajian kita pada kesempatan ini adalah 5 macam rahasia Allah yang tidak bisa diketahui oleh manusia. Karena rahasia Allah itu Dia yang menentukan. Karena manusia tidak bisa menerka atau menentukan daripada rahasia Allah. Seperti dijelaskan di dalam Al-Quran, surah Luqman ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Artinya, sesungguhnya Allah, Dia yang mengetahui saat atau hari kiamat. Oleh karena itu, bagaimana ketentuan Allah ini tentang hari kiamat? Sebab hari kiamat itu pasti akan datang. Tetapi manusia atau hambanya tidak bisa mengetahui tentang datangnya atau munculnya hari kiamat. Di dalam Al-Quran dijelaskan surah Al-Zalzalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha, dan seterusnya. Kata Allah, apabila
bumi digoncang dengan segoncang-goncangnya. Dan bumi itu mengeluarkan seluruh isinya. Dan manusia saling bertanya, kenapa hari ini, apa yang terjadi? Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya. Dan barang siapa yang mengerjakan kebaikan, dia akan memperoleh kebaikan walaupun sedikit dia lakukan. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, walaupun sedikit, dia akan melihat kejahatan itu. Inilah secara lughah atau bahasa tentang hari kiamat, ketentuan Allah itu mutlak. Ini menjelaskan tentang hari kiamat besar atau kubro. Kalau kita perhatikan tentu ada hari kiamat yang kecilnya, sugro. Seperti adanya kebanjiran, ada gunung meletus, seperti yang terjadi pada saat ini, erosi gunung Merapi, itu juga termasuk hari kiamat sugro, kecil. Tapi walaupun demikian, tentunya orang-orang yang meyakini adanya Allah, mengimani adanya Allah, dia harus yakin dan percaya. Oleh karena itu, perlu kita yakini dan perlu kita percayai bahwa semuanya itu Allah yang maha mengatur dan maha menentukan. Di dalam Al-Quran dijelaskan, fa'alul lima yurid. Allah itu berbuat sekehendaknya. Ini yang tidak bisa diketahui oleh manusia, rahasia Allah. Yang kedua, apa yang tidak bisa diketahui oleh manusia? Wa yunazzilul ghaitsa, tentang turunnya hujan. Kenapa hujan ini tidak bisa diketahui oleh manusia? Karena Allah yang menentukan. Kadang-kadang hari panas, kita lewat di jalan. Tahu-tahu kita sedikit berjalan, datang hujan. Jadi tidak dapat manusia memperkirakan apakah hari itu panas terus atau hujan terus. Sehingga hujan itu tiba-tiba datang yang. Inilah ketentuan Allah yang tidak bisa diterka oleh manusia. Dan manusia, seorang hamba harus meyakini tentang keadaan ini, yaitunya turunnya hujan. Yang ketiga, apa yang tidak bisa diketahui oleh manusia adalah wa ya'lamu ma fil arham. Apa yang ada di dalam rahim. Tentunya rahim ibu. Kadang di sini Allah menjelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 bahwa proses kejadian manusia dibentuknya tulang menulang, kemudian tulang menulang itu dipalut dengan daging sehingga berbentuk manusia atau janin. Sampai manusia itu berumur 3 bulan 10 hari, maka Allah mau meniupkan roh. Sehingga kita berjanji kepada Allah sebelum roh ditiupkan. Apa bunyi janji kita kepada Allah? Dalam surah Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apa kata kita kepada Allah perjanjian? Kami berjanji akan taat dan patuh terhadap perintahmu. Maka roh ataupun nyawa ditiupkan oleh Allah. Dijelaskan dalam Al-Quran surah Bani Israel. Kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Masalah roh, nyawa, katakanlah ya Muhammad, aku yang mengetahui, kata Allah. Oleh karena itu, tentunya manusia tidak bisa mengetahui tentang roh. Allah meniupkan kepada hambanya itu. Di dalam Al-Quran dijelaskan surah Al-Baqarah ayat ke-28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Mengapa kamu ingkar kepada Allah padahal dahulunya kamu mati. Jadi artinya sebelum roh itu ditiupkan kita mati amwata. Setelah roh ditiupkan summa yuhyikum, kami hidupkan kamu. Inilah yang ketiga yang tidak bisa kita ketahui tentang Allah meniupkan roh. Tapi sebagai manusia kita harus meyakini, kita harus percaya sehingga kita disebut orang yang berakidah atau orang mempunyai keyakinan. Yang keempat, wa ma tadri nafsum maza taksibu goda. Dan tidak seorang pun yang mengetahui apa yang mau dikerjakan hari esok. Jadi artinya mungkin rencana bagi kita mengerjakan ini untuk hari esok. Tetapi nyatanya kadang-kadang tidak sampai hari esok. Orang itu pergi kemana-mana, cuma rencana bagi kita, apa yang mau dikerjakan, tetapi tidak terlaksana. Kenapa? Karena manusia itu tidak bisa menentukan apa yang dia mau kerjakan hari esok. Atau jadwal yang mau dikerjakan hari esok. Kadang-kadang datang sakit, tidak bisa dikerjakan apa yang mau kita rencanakan untuk hari esok itu. Yang terakhir, wa ma tadri nafsum bi ayyin ardit tamud. Dan tidak seorang pun yang mengetahui kapan datangnya kematian. Ini jelas-jelas di dalam Al-Quran difirmankan oleh Allah, kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa merasakan kematian. Artinya manusia itu menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah. Ini ketentuan Allah ini mutlak. Manusia menerima saja. Sehingga ada di dalam rukun iman, percaya kepada qadar baik dan qadar buruk. Artinya ketentuan Allah itu mutlak. Apakah dia mati ataupun hidup, Allah yang maha menentukan. Yang penting kita manusia tentunya bersiap-siap amal kebaikan sebelum datangnya kematian. Supaya apa? Supaya kita mendapat keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kata Rasulullah, ada 3 macam yang perlu kita siapkan sebelum datangnya ajal atau kematian. Di dalam hadis dijelaskan, iza mata ibnu Adam, apabila meninggal anak cucu Adam, inqata'a, terputus amalnya, illa bisalasatin, kecuali 3 yang tidak terputus. Yang pertama, ilmu yang manfaat, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sedekah jariyah. Dan yang ketiga, menyiapkan anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan
dengan pengajian ini dapat memotivasi diri kita ke depan, dapat mendorong iman dan jiwa kita ke arah yang lebih baik. Mungkin bak kata pepatah, selama ini kita ada sifat salah, kilaf, mari kita bersegera minta ampun kepada Allah dan bersegera minta maaf sesama manusia. Demikian saja, mudah-mudahan memberi manfaat, iktibar, pelajaran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.